Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku semua yang hadir dalam Zoom meeting untuk perayaan ibadah Paskah SMPK BPK Penabur Metro. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, 1 menit lagi kita akan memulai kegiatan kita. Kita akan mengucap syukur pada tahun ini, pada kesempatan ini kita boleh merayakan ibadah Paskah bersama di SMPK BPK Penabur Metro. Meskipun melalui daring atau melalui online tidak mengurangi kekhusyukan, tidak mengurangi kegembiraan kita dalam perayaan Paskah ini, ya. Silakan anak-anakku untuk dinyalakan videonya, di-on-kan kameranya. Semuanya di-on-kan kameranya. Kita akan mulai kegiatan kita. Sudah pada waktunya, yaitu sekarang pukul 9.30, marilah kita mulai kegiatan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama melalui online untuk merayakan ibadah perayaan Paskah di tahun 2021 ini di SMPK BPK Penabur Metro. Kita patut mensyukuri atas anugerah Tuhan yang sungguh sangatlah luar biasa yang boleh kita rasakan. Ya, saya ulangi lagi. Ya, mohon maaf ya masih karena dia ada kendala sedikit. Kita lanjutkan. Untuk tadi kalian sudah melaksanakan lomba untuk merayakan kegembiraan Paskah dengan ada lomba menghias telur dan juga lomba menggambar. Ya, nanti hasil lomba itu akan diumumkan setelah kita ibadah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Ya, sebelum ibadah kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah BPK Penabur Metro, yaitu Ibu Crescentia Haryati. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Har memberikan sambutan kepada seluruh keluarga besar di SMPK BPK Penabur Metro ini. Sini nih.
Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Bapak Ibu yang hari ini juga bergabung bersama kami itu Pasca SMP BPK Penabur Metro yang tercinta ini. Shalom. Iya. Shalom anak-anakku semua. Halo. Hari ini kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa mengikuti perayaan Paskah SMP BPK Penabut ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah dengan tema yaitu kebangkitannya memulihkan. Ya, kebangkitannya memulihkan. Mari kita menghayati karya penyelamatan Kristus melalui ibadah Paskah bersama SMP BPK Penabur yang tercinta ini. Nah, dengan apa? Yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan membangun karakter yang baik. Nah, anak-anakku semua, hari ini sudah terhitung 1 tahun lebih pandemi yang kita rasakan bersama-sama. Ya, mungkin anak-anak di rumah belajar di rumah merasa bosan, boring, ya. Tapi anak-anak ingat kita tetap menjaga kesehatan supaya kita masih bisa belajar dan mengikuti kegiatan aktivitas kita dengan hati yang bergembira dan bersukacita. Lalu dengan tema Paskah saat ini yaitu kebangkitannya memulihkan. Apa yang harus kita bangun? Apa yang harus kita bangkitkan untuk anak-anak semuanya? Saya pikir juga untuk Bapak Ibu guru, untuk Ibu Har juga, yaitu semangat kita. Kalau yang dulu-dulu mungkin anak-anak belajar sambil bermalas-malas, sekarang dengan kebangkitannya Tuhan memulihkan kita, kita menjadi lebih rajin. Ya, kalau anak-anak dulu mau belajar suka bersungut-sungut, suka boring, kalau disuruh belajar malas-malas, mulai hari ini dan seterusnya anak-anak menjadi lebih semangat. Ya, oke. Hari ini anak-anak SMP kelas 7 dan kelas 8 mengikuti lomba dan hari ini mungkin sudah selesai. Silakan diupload kepada PIC-nya, yaitu Bapak Ibu guru. Siapa tadi yang sudah disampaikan oleh panitia, ya? Nah, pesan Ibu Har dalam sapaan pagi ini ada kemarin 3 menteri yang sudah mulai membuka kapan kita akan tatap muka, ya. Tapi Bapak Ibu guru belum divaksin semuanya, ya. Tunggu Bapak Ibu guru divaksin, kemudian semuanya sudah dipersiapkan, anak-anak akan masuk sekolah. Kapan waktunya? Nanti kita tunggu bersama-sama pengumuman dari sekolah. Nah, anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, salam dari kami, Bapak Ibu guru SMP BPK Penabur. Salam sehat, salam bahagia, dan semangat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih Bu Har yang sudah memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Bu Har telah mengingatkan kita bahwa kita harus tetap semangat walaupun di masa pandemi ini sesuai dengan tema apa yang tadi sudah disampaikan. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, mau kau ingatkan bagi yang belum open kamera, silakan kameranya dibuka terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang Kau curahkan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk mempersiapkan, untuk mau mengikuti kegiatan ibadah Paskah bersama di SMPK BPK Penabur ini. Ya Bapa, persiapkanlah hati kami, agar kami bisa mengikuti ibadah ini, pantas mengikuti ibadah ini, dan kami boleh merenungkan dari firman Engkau dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, putra-putrimu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengikuti kegiatan ibadah bersama. Shalom. Hari ini kita akan merayakan perayaan Paskah keluarga besar SMPK BPK Penabur Metro. Dan tema ibadah kita hari ini diberi judul Kebangkitannya Memulihkan. Anak-anak, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita hari ini. Panggilan beribadah, Kristus telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia membebaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Kini, angkatlah hati kita kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur merasakan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kristus bangkit sorak Allah.
Salawatun salam. Marilah kita mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah perayaan Paskah SMPK BPK Penabur Metro ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Berita sukacita Paskah. Hari ini kita berkumpul merayakan Paskah. Paskah tahun ini sungguh berbeda karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kita dibawa pada kebiasaan dan tatanan yang baru. Mulai dari melakukan segala aktivitas dari rumah masing-masing, hingga tanggung jawab untuk menjaga diri dan keselamatan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang diinstruksikan. Tentu kita bergumul dan bertanya, sampai kapan pandemi ini akan terjadi? Syukur kepada Allah, perayaan Paskah hari ini terjadi bersamaan dengan proses vaksinasi COVID-19. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Ya, Kristus bangkit. Kebangkitannya menjadi momentum agar kita bangkit dari krisis yang terjadi, menata dan membangun kembali kehidupan yang baru. Marilah kita bersyukur, merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Haleluya, Ia telah bangkit. Mari kita sambut berita sukacita Paskah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 194, bait 1 dan yang ketiga. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga putih cerah, Dia buka tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kini mari kita siapkan hati untuk menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk merayakan Paskah bersama ini. Kami bersyukur meskipun kami lewat online, biarlah tidak mengurangi makna ataupun penghayatan kami pada perayaan Paskah ini. Dan biarlah kami dapat merasakan sapaan Tuhan lewat firman yang akan diperdengarkan kepada kami. Tolong kami agar kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus ketika kami membaca, kami merenungkan, kami mendengarkan sabda Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saat ini kami rayakan kebangkitannya, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anakku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema Paskah kita kebangkitannya memulihkan, dan bacaannya dilandasi melalui Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Anak-anakku, Bapak, Ibu, Saudara, dan para orang tua di rumah yang mengikuti perayaan Paskah bersama anak-anak di rumah, kalau kita mendengar kata Paskah atau peristiwa Paskah, langsung yang muncul dalam ingatan kita adalah kematian dan kebangkitan, atau mati dan hidup. Kalau Natal, kalau dengar kata Natal langsung terhubung kita kepada pohon Natal, gitu ya.
Sinterklas, kado Natal, dan sebagainya. Tetapi kalau perayaan Paskah, langsung terhubung dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, kematian dan kebangkitan. Iya, dua kata ini, mati dan hidup atau bangkit, menjadi tema sentral dari pemberitaan Injil. Ya, jadi, kata mati dan hidup ini yang menjadi kata kunci utama di dalam pemberitaan Alkitab. Kata mati dan hidup menjadi pusat iman Kristen. Nah, karena itu kalau kita mau melihat sebenarnya ini sangat terbalik dari apa yang dilihat orang ya, anak-anak. Kalau kita mendengar kata mati, siapa yang meninggal atau siapa yang mati? Misalnya di tetangga kita ada pengumuman begitu ya, ada yang meninggal, langsung bayangan kita adalah kekalahan atau selesai sudah. Selesai sudah. Kata mati atau kematian umumnya dipandang sebagai puncak kekalahan. Contoh kalau kita nonton film, filmnya seru, tapi lalu jagoannya kalah dan meninggal atau mati. Ya. Kita mengatakan, aduh film ini bagus, tapi akhirnya tragis. Jagoannya kalah, gitu ya. Nah, namun bagaimana dengan peristiwa Yesus? Yesus adalah sosok yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi mengapa ketika dalam peristiwa Paskah, dalam rangkaian-rangkaian minggu Prapaskah, diceritakan bagaimana Yesus harus mengalami penderitaan, ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan sampai mati. Orang akan melihat, wah dia kalah. Begitu juga para murid, sama seperti orang pada umumnya. Yesus sudah mati, artinya selesai sudah harapan. Tidak ada lagi pengharapan. Nah, kematian membuat para murid menjadi putus asa, sedih, hilang harapan. Karena itu inilah ekspresi yang ditampilkan dalam kisah bacaan kita. Ketika Maria Magdalena yang pada waktu itu pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, sebenarnya kalau di dalam Injil yang lain diceritakan bukan hanya Maria Magdalena, tapi ada Maria yang lain, ya, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan juga Yohana. Mereka datang ke kubur Yesus untuk melengkapi ritual pengurapan mayat Yesus. Nah, dalam tradisi Yahudi ada sebuah tradisi di mana ketika orang meninggal dilakukan pengurapan. Pengurapan ini dengan rempah-rempah, dilumuri rempah-rempah begitu ya. Sampai sedemikian rupa sehingga membuat jenazah yang dibaringkan. Nah, orang Yahudi itu jenazahnya tidak dikubur ya. Kalau di sini dikatakan dikubur, maksudnya kuburan ini bukan seperti kuburan yang pada umumnya kita pahami ya. Kuburan orang Yahudi adalah kuburan yang dibuat dalam sebuah gua, lalu jenazahnya hanya ditaruh di atas sebuah meja batu, dibiarkan sampai jenazah itu mengering sampai terus daging-dagingnya habis, tinggal tersisa tulangnya. Baru setelah tinggal tersisa tulangnya, nanti keluarga akan datang ke kubur itu, mengumpulkan tulang-tulang itu dalam sebuah kotak dan disimpan di sudut makam itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau ketika waktu Yesus diturunkan dari salib, pada waktu itu yang sudah menjelang Sabat, ketika Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea ini menurunkan mayat Yesus dari kayu salib, mereka mengurapi. Tapi karena buru-buru, karena sebentar lagi Sabat di mana tidak boleh ada lagi aktivitas, maka yang dilakukan Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea ketika mengafani Yesus, mengurapi Yesus, dilakukan dengan secepat-cepatnya. Para perempuan ini, dalam cerita Injil Yohanes, Maria Magdalena bersama yang lain, karena itu nanti ketika Maria Magdalena menyampaikan berita, Yesus diambil orang, kami tidak melihat mayatnya, dipakai kata kami, bukan saya, gitu ya, atau bukan aku. Ya. Nah, kembali. Maria Magdalena bermaksud mengurapi
jenazah Yesus. Tapi betapa terkejutnya Maria Magdalena. Lalu segera menyampaikan kepada murid-murid, yaitu kepada murid yang dikasihinya dan kepada Simon Petrus. Coba lihat reaksi para murid. Maria gugup, galau, sehingga menceritakan mungkin dengan heboh kepada orang yang dikasihi atau murid yang dikasihi Yesus dan Simon Petrus. Coba lihat reaksi murid yang dikasihi Yesus ini. Dia berlari, dia cepat-cepat mau sampai di kuburan, mau melihat peristiwa itu. Dan lihat reaksi Petrus berbeda. Padahal Petrus tubuhnya itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Tapi pada waktu itu diceritakan Petrus sampai di kuburan itu paling akhir. Yesus pergi ke kubur itu dengan berbagai perasaan. Kesedihan, takut, kecemasan, dan lebih lagi penyesalan yang dalam. Karena ingat ketika Yesus ditangkap, ketika Petrus ditanya, dia salah satu muridnya. Petrus menjawab, bukan aku sampai 3 kali. Petrus menyangkal 3 kali dan Petrus melihat Yesus mati disalibkan. Jadi pada waktu itu dengan kesedihan yang luar biasa, dengan putusnya harapan dan juga dengan penyesalan yang sangat dalam, Petrus ke kubur itu. Maria berbeda lagi. Maria datang dengan kesedihan karena selama ini Maria merasakan ada satu sosok yang dapat mengayomi dia. Dia merasa tenang, dia merasa tentram kalau ada dekat Yesus, karena itu dia setia melayani Yesus. Dan saat itu Yesus sudah mati. Jadi pada siapa lagi saya akan mengandalkan kehidupan? Pada siapa lagi saya bisa merasa aman? Siapa yang mengayomi saya? Seperti itu, ya. Dan mari kita lihat ketika menjenguk kubur itu, murid yang dikasihi Yesus hanya melongok dari luar ke dalam, artinya menjulurkan kepala, melihat ke dalam gua, tidak masuk ke dalam. Dan dia melihat bahwa kain kapan itu sudah tidak membungkus sosok mayat, sudah tergulung, sudah dilipat rapi. Itu semua tanda-tanda. Tanda-tanda dari Allah, pernyataan bahwa Kristus sudah bangkit. Namun karena pada waktu itu hati mereka, pikiran mereka sedang dipenuhi dengan kegalauan, ketakutan, kecemasan, putus asa, hilang semangat, sehingga apa yang mereka lihat belum menyadarkan mereka pada situasi itu. Maria, ketika 2 orang murid Yesus ini pulang, Maria tetap tinggal di kubur itu. Maria ingin selalu dekat dengan Tuhan, bahkan ketika sudah menjadi jenazah pun Maria tetap ingin dekat dengan Tuhan. Dia tetap di kubur itu. Dan lihat, Maria melongokkan kepala dengan penasaran, dengan rasa kerinduannya yang dalam, dengan penuh harapan, kalau mayat Yesus ada di situ. Dan ketika dia melongok ke dalam, Maria menyaksikan Allah yang menyampaikan pesan Kristus sungguh bangkit. Dengan hadirnya 2 orang asing, 2 malaikat. Satu duduk di tepi di bagian kepala, satu di tepi dekat kaki, tempat jenazah Yesus dibaringkan. Dan mereka bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia tidak sadar dari mana datangnya orang itu. Padahal dia berdiri di dekat pintu kubur. Jadi kalau ada orang masuk, dia tentu akan melihat. Sedangkan kubur itu adalah gua batu. Jadi tidak ada tempat masuk yang lain selain dari tempat di mana Maria berdiri. Tetapi lihat, kalau seseorang sedang hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan putus asa, kehilangan semangat, kehilangan harapan, stres berat begitu ya. Terkadang apa yang ada di hadapannya tak terlihat. Contoh ya, misalnya nih, kalau kita lagi stres nih, aduh mau telat nih, telat. Waktu-waktu sebelum pandemi ya, ketika masih di sekolah, aduh telat nih mah, Pak telat nih, ayo buruan. Kalau pakai kacamata, padahal kacamata udah kita pakai, gitu ya. Oh mana kacamataku mah, mana nih udah telat nih. Padahal kacamata udah kita pakai. Karena apa? Karena gugup, karena khawatir, galau dan sebagainya. Membuat orang tidak melihat apa yang ada di hadapannya. Gambarnya itu seperti Maria. Nah,
Ketika Maria disapa oleh malaikat-malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Tuhanku, Tuanku telah diambil orang." Tentunya yang dimaksud adalah jenazah Tuanku telah diambil orang. Dan dia sadar ada seorang yang memperhatikan dia di belakangnya. Dan ketika Maria menengok, dia melihat ada orang yang lain. Tapi kembali, karena Maria dipenuhi dengan kesedihan, kegalauan, putus asa, hilang harapan, dia tidak melihat bahwa sosok yang berdiri di belakangnya itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan dia bertanya, "Kalau engkau mengambil jenazah Tuanku, tolong kembalikan." Begitu ya. Nah, kita melihat di sini sampai Maria dipanggil oleh Yesus dengan nama. Kalau tadi kan ibu, gitu ya. Sehingga Yesus memanggil Maria dengan namanya. Maria, baru Maria tersadar. Ketika dia mendengar suara itu, suara namanya dipanggil, baru dia ingat, baru dia sadar, baru matanya terbuka. Oh, itu Yesus yang bangkit. Yesus yang menampakkan diri kepada Maria bukan hanya sekedar untuk menghibur Maria, untuk menghilangkan kesedihan Maria, bukan sekedar itu. Yesus yang menampakkan diri kepada Maria juga Yesus yang ingin menampakkan kuasanya. Kalau kuasa Kristus mengatasi, dapat mengalahkan segala perkara, segala kesusahan, bahkan maut sekalipun dikalahkan. Dan hal itu membuat Maria menjadi bersemangat kembali. Dia ingin segera memeluk Yesus. Tetapi Yesus justru mengingatkan Maria, "Jangan memeluk aku, tapi pergilah dulu kepada saudara-saudaraku dan katakan tentang peristiwa kebangkitan ini." Maria dipulihkan dari kesedihannya. Maria yang tadinya sedih, Maria yang tadinya patah semangat, Maria yang tadinya putus harapan, kembali memiliki harapan baru, kembali bersemangat, kembali bersukacita, dan dengan senang dia pulang ke rumah, dia lari dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya, kepada murid-murid Yesus, dia mengatakan, "Tuhan telah bangkit, aku telah melihat Tuhan." Maria setelah mengalami sukacita, setelah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dia diutus untuk memberitakan kesaksian kebangkitan itu. Nah, anak-anakku, kita semua terus mengalami pemulihan Tuhan. Kita semua terus merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi meskipun kita saat ini kurang lebih 1 tahun, ini sekarang kalau si COVID sudah merayakan ulang tahunnya tuh ya. Kalau bulan Maret kemarin kita udah sambil nyanyi-nyanyi nyalakan lilin ya. Kalau kita ulang tahun kan panjang umurnya ya. Nah, kalau merayakan COVID nggak tahu tuh nyanyinya apa tuh ya. Tapi sudah 1 tahun lebih kita melewati masa pandemi ini. Sudah 2 masa perayaan Paskah kita lewati di masa pandemi ini. Mungkin ada banyak orang yang hilang semangat. Mungkin ada banyak orang tua yang saat ini bingung bagaimana mendapatkan penghasilan dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan mungkin ada banyak orang tua yang bergumul ketika bagaimana harus menyekolahkan anak sementara usaha yang sedang dilakukan saat ini, aduh, sudah seperti dulu lagi, bahkan ada banyak yang tutup usaha-usaha mereka. Ada banyak orang yang kehilangan harapan, ada banyak orang yang mengalami kesedihan, ada banyak orang yang patah semangat. Juga mungkin kita semua, bahkan mungkin anak-anak yang saat ini harus mengikuti pembelajaran jarak jauh lagi. Kapan sih akhirnya? Udah capek nih ngerjain tugas terus. Kuotanya habis-habis terus nih. Meskipun juga ada bantuan kuota misalnya bagi anak-anak. Ya. Tapi kita sudah jenuh dengan situasi ini, sudah putus asa kapan berakhirnya. Ingat, kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan segalanya. Kalau ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita juga bisa melihat ada banyak orang yang juga bisa menghasilkan hal-hal baru di tengah-tengah masa pandemi ini. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan menyediakan berkat yang lain. Yesus sudah bangkit dan dia mati bukan karena kekalahan. Justru dia mati untuk membuktikan kuasanya.
Kalau Yesus tidak pernah mati, dia tidak pernah membuktikan kuasanya kalau dia Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa maut. Dengan kematian Kristus, kita yakin pada kuasa kebangkitannya. Apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, terus pandang Tuhan. Seperti Maria, melongoklah lebih jauh ke dalam untuk melihat Tuhan. Dan kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Tuhan akan menyiapkan kepada kita masa depan yang lebih baik. Belajar dari Maria. Tinggallah terus dekat dengan Yesus. Apapun situasi kita, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kita akan dijadikan para saksi Kristus. Nah, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Untuk anak-anak. Menjadi saksi Kristus tidak perlu seperti Maria mengabarkan, Yesus sungguh bangkit loh, Yesus sungguh bangkit. Mungkin bukan harus seperti itu, meskipun kita pada suatu saat harus mengatakan, Yesusku benar-benar bangkit ya, ketika ada orang yang memang mengolok-olok kita, melemahkan iman kita. Kita bisa mengatakan pada mereka, Yesus sudah bangkit, bagiku Yesus sudah bangkit. Perkara kamu percaya atau tidak, itu soal lain. Bagiku Yesus sudah bangkit, dan itu membawa perubahan bagi diriku. Nah, perubahannya bisa harusnya terlihat dari kehidupan anak-anakku semua. Dari yang tadinya mungkin malas belajar, harusnya semangat karena Kristus terus memulihkan kita. Kristus menyiapkan masa depan yang baik bagi kita. Kalau tadinya kita yang suka marah-marah, sebentar-sebentar galau, sebentar-sebentar kalau anak-anak muda sekarang gitu ya, baper begitu ya. Kebangkitan Kristus membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih berhikmat, membuat kita lebih setia. Kebangkitan Kristus harusnya mengubah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Dan itulah kesaksian yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Oh, begitu ya anak-anak di SMPK BPK Penabur. Anak-anaknya lain ya dibanding sekolah-sekolah yang lain. Anak-anaknya ramah, anak-anaknya sopan-sopan, anak-anaknya rajin-rajin, anak-anaknya luar biasa. Karena apa? Bukan semata-mata kalian hebat, tapi juga karena Tuhan kita hebat. Juga kepada kita semua Bapak Ibu dan Saudara, teruslah menyandarkan hidup kita pada kuasa Tuhan. Ingat, Kristus telah bangkit untuk menjamin masa depan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 83, bait 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang
Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anakku dan juga para orang tua yang ikut merayakan Paskah ini mendampingi anak-anak di rumah, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami mau bersyukur. Kami bersyukur meskipun kami masih ada di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini. 2 perayaan Paskah kami lalui di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kami belum tahu kapan berakhirnya masa pandemi ini. Dan ada banyak kerinduan kami. Namun biarlah kami dapat terus bersuka cita karena Tuhan terus menyertai memberkati kami. Terkhusus kuasa kebangkitan Kristus yang terus memulihkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa. Kami memohon berkat-Mu untuk sekolah kami SMPK BPK Penabur Metro ini. Kami berdoa untuk para siswa, orang tua, berkatilah mereka dengan kesehatan mereka, berkatilah mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang mereka kerjakan untuk menopang kehidupan dan memfasilitasi para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Biarlah kiranya dengan segala berkat Tuhan, khususnya kesehatan dan berkat melalui pekerjaan dan usaha yang kami kelola, biarlah semua itu juga menghadirkan damai sejahtera, juga mendukung pengembangan pelayanan di BPK Penabur Metro. Kami juga mau berdoa untuk pengurus, guru, dan karyawan. Berkatilah mereka di dalam pelayanan mereka masing-masing. Biarlah kiranya di dalam kesukacitaan mereka dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pelayanan, baik para pengurus kami, guru-guru kami di SMPK, BPK Penabur, serta karyawan-karyawan yang juga saling menopang pelayanan di BPK Penabur ini. Biarlah kiranya di dalam setiap pelayanan kami bersama-sama dapat menumbuh kembangkan pelayanan-pelayanan kami di sekolah kami ini. Kami juga mau berdoa untuk pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini memfasilitasi proses belajar mengajar kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini memang membuat kami terkadang jenuh untuk hal yang kami kerjakan. Kami mau berdoa untuk proses pengajaran jarak jauh di tengah-tengah masa pandemi ini. Berikan kami semua kesabaran dan ketekunan meskipun kami melakukan pembelajaran ini secara online. Anak-anak kami biarlah diberikan juga ketekunan, kedisiplinan di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan para guru, dan biarlah kiranya dengan kesabaran, dengan memelihara ketekunan, biarlah kami dapat terus meraih masa depan kami yang cemerlang. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami dapat bertatap muka dalam proses belajar mengajar, namun biarlah juga kami diberikan juga hikmat dan kesabaran. Sebab ketika kami harus bertatap muka, kami menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung, memfasilitasi pertemuan kami dalam proses belajar mengajar di tengah masa pandemi ini. Agar baik siswa, guru, dan semua orang tetap merasakan kesehatan yang Tuhan beri. Kami saat ini juga mau berdoa ya Bapak untuk PSB atau penerimaan siswa baru untuk SMPK BPK Penabur. Berkatilah proses penerimaan siswa baru ini, berkatilah para panitia yang mengadakannya, dan biarlah ketika Tuhan mempercayakan kepada kami siswa-siswa baru yang masuk dan juga belajar di SMPK BPK Penabur, biarlah semakin banyak siswa juga akan diseimbangkan juga dengan semakin berkualitasnya pelayanan di sekolah kami. Dan biarlah kiranya kami bersama-sama mendukung proses penerimaan siswa baru ini agar harapan-harapan kami dapat tercapai. Kami juga mau berdoa ya Bapak teringat untuk bencana alam di berbagai tempat dan khususnya yang baru-baru ini terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa untuk mereka yang terkena bencana. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dalam melewati
pergumulan dan kesusahan ini. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus juga hadir di sana, memberikan semangat baru bagi mereka untuk menata kembali kehidupan mereka yang porak-poranda karena banjir bandang dan longsor ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati para pemerintah setempat di dalam melakukan pembaruan, pemulihan pasca bencana ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Kota Metro ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, juga pemerintah kota kami ini. Biarlah kiranya dalam pemerintahan mereka dapat bertindak bijaksana, terus berjuang untuk memajukan kehidupan masyarakat Kota Metro, dan juga terus mengupayakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, juga dalam lingkungan sekolah BPK Penabur Metro di mana kami berada. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, karena itu kami membawa dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk pada persembahan talenta siswa. Yang pertama kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMPK BPK Penabur Metro. Dan yang kedua kita akan menyaksikan persembahan tarian dari siswi SMPK BPK Penabur Metro. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
hidup jadi berarti setiap hidup. Selanjutnya adalah sapaan Paskah kepada Bapak Dr. Alexander Ruslim. Kami persilahkan untuk memberikan sapaan Paskah pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, orang tua murid yang saya muliakan, anak-anak yang saya kasihi, Bapak, Ibu guru, dan semua staf BPK Penabur Metro yang saya cintai. Bersyukur kita semua dapat merayakan Paskah
pada hari ini, walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Sudah 2 kali berturut-turut kita merayakan Paskah secara daring, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kita tidak dapat berkumpul, bergembira, bermain bersama karena situasi yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Kita semua sedang dilanda pandemi, bukan hanya kita di sini, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pandemi ini sedang merajalela. Belum ada tanda-tanda berakhir. Kita semua berdoa kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat kembali bermain, belajar bersama, berkumpul bersama Bapak Ibu guru, murid-murid dan orang tua murid, dan dapat merayakan hari-hari besar gerejawi bersama juga. Kita berdoa Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, dalam jangka yang pendek ini, masa yang kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kalau Bapak Ibu guru kita sudah divaksin semua dan Bapak Ibu sendiri menyetujui untuk tatap muka, kita merencanakan bulan Juni atau Juli kita tatap muka walaupun tidak 100%. Jadi nanti ada yang belajar di rumah sebagian, ada yang belajar di sekolah sebagian secara bergantian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, juga anak-anak yang berperan dalam perayaan Paskah ini atas kerja kerasnya, upayanya, kreativitasnya sehingga perayaan Paskah ini dapat berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita semua. Kiranya dengan memperingati kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, hidup kita semua dapat semakin diperbaharui, dapat tetap hidup semangat, berkreasi, berjuang dalam masa pandemi ini, dan tetap berkarya dalam masa pandemi ini untuk kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita lanjutkan perayaan Paskah ini dalam hidup kita sehari-hari. Lanjutkanlah hidupmu dalam damai sejahtera Kristus, dalam keyakinan bahwa kebangkitannya memberikan hari esok yang penuh harapan. Karena Ia memulihkan kita. Kita bernyanyi, Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku semua, kita telah mengikuti perayaan Paskah SMPK BPK Penabur Metro ini, dan kini terimalah perutusan dan berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Kini terimalah berkat-Nya. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu, keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu, pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu, dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses ibadah perayaan Paskah hari ini dengan baik. Selamat merayakan Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Ya, terima kasih sudah beribadah bersama. Pada kegiatan kita berikutnya, mari kita mendengarkan hasil lomba yang tadi pagi sudah. Untuk itu Bu Tisa dan Bu Nova silakan untuk mengumumkan hasil perlombaannya. Halo anak-anak, ya di sini Miss Tisa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu pengurus, kepada Pak Theo, kemudian kepada Bapak Ibu dari TK, SD dan sekretariat, dan juga kepada Ibu Lydia ya, Ibu pengawas kita dari Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam ibadah SMPK BPK Penabur. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah mengikutinya dengan baik. Kali ini sebelum kita menutup, kita akan memberikan pengumuman dari hasil lomba yang tadi sudah anak-anak lakukan nih, ya Miss Nova ya? Iya, benar sekali. Kita tadi sudah melaksanakan dua lomba ya anak-anak, menghias telur dan menggambar. Iya, Miss Nova dan Miss Tisa sudah menerima hasilnya. Luar biasa, sangat bagus-bagus sekali. Sampai kami semua juga bingung ini pilihnya yang mana. Tapi harus kita pilih ya untuk yang juara 1, 2, dan 3. Ya, yang pertama ya untuk juara lomba menggambar dengan tema Paskah. Juara yang pertama yaitu Alsandi dari kelas 8. Ya,
dari kelas 7. Kemudian lomba menggambar, masih menggambar untuk juara yang ketiga yaitu Valentino dari kelas 7. Oke, selamat menang lomba menggambar. Kemudian sekarang lomba menghias telur Paskah. Ya. Dari juara 3 ya, sekarang dari juara 3, juara 2, kemudian juara 1. Untuk juara 3 dari kelas 7. Siapa ya kira-kira? Siapa kira-kira? Siapa? Siapa ya? Siapa, Miss? Benar. Valencia. Oke, untuk juara 3 Valencia ya dari kelas 7. Untuk juara kedua yaitu Marcelina Pani dari kelas 7 lagi. Untuk juara satunya Kelas 7 kelas 8 ya, Miss ya? kelas berapa ya? Abi ya? Oh, bukan. Bukan. Juara 1 diraih oleh Anastasia. Tenang, Bapak Ibu guru juga akan memperoleh hadiah. Juara satunya Anastasia Clary dari kelas 8. Ya, anak-anak. Tidak hanya anak-anak tadi yang mengikuti lomba menghias telur ya, ternyata Bapak Ibu guru juga mengikuti lomba. Maka di sini kita ada juaranya juga. Untuk juara ketiga diraih oleh Miss Desi. Juara 2 diraih oleh Miss Tisa. Dan juara pertama diraih oleh Bu Agnes. Oke, selamat untuk Bapak Ibu yang sudah memenangkan lomba pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, untuk pengambilan hadiah bisa diambil pada hari Jumat besok jam berapa ya, Miss? Jam 9. Tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan baju bebas ya. Datang ke sekolah jam 9, nanti langsung ke ruang guru. Pakaian yang sopan ya, anak-anak ya. Sopan, bebas, sopan, rapi. Ya. Untuk anak-anak yang belum menang, jangan berkecil hati. Nanti kalau kita adakan lomba lagi, lebih semangat lagi dan lebih berusaha lagi. Ya, Miss ya? Ya, benar sekali. Oke. Kita kembalikan ke Pak Moko. Kami berdua ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ya untuk para juara, baik anak-anakku maupun Bapak Ibu guru yang sudah ikut berpartisipasi dalam lomba perayaan Paskah. Ya, sampailah kita di penghujung acara kita. Ya, sebelumnya Pak Mongkom dan Bapak Ibu guru semua mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari anak-anakku semua. Titip salam kepada orang tua, terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan ini sehingga bisa terselenggara dengan baik. Mari anak-anakku, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Marilah kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami di hari ini, sehingga kegiatan perlombaan dan kegiatan ibadah bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, semoga rahmat perayaan Paskah pada hari ini sungguh sangat masuk ke dalam hati kami, dan kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melanjutkan, untuk mewartakan apa yang telah Engkau sabdakan kepada kami. Ya Tuhan, bimbing kami untuk langkah kami berikutnya. Bantu kami untuk kami bisa menjadi putra-putri-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Jaga kami ya Tuhan, anugerahkanlah kami keselamatan dan kesehatan. Ya Tuhan, semua yang kami serahkan kepadamu, sebab pengetahuan kami dan sepanjang segala masa. Amin. Baik. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. 2, 3. Selamat.
Oke, silakan dibuka Bapak Ibu. kameranya. Dadah, terima kasih. Udah dipoto ya? Ya, kita ambil fotonya terlebih dahulu. Kita screenshot dulu. Silakan di open cam semua. Foto tahu. Satu, dua, tiga. Baik lagi. Satu, dua. Berapa kali? Satu, dua, tiga. Oke, selamat Pasca semuanya. Dadah, selamat Paskah. Sukses selalu ya. Sukses keluar, selamat Pasca.